yang masih semuda ini ya, di umur semuda ini udah punya supplier sangat banyak ya, dan suppliernya sampai di angka ribuan ya, sampai Sempet ribuan. taksil juga setengah harga, nggak jalan juga. Ya udah jadi Dulu loh, tapi omsetnya udah sampai ratusan, gila ya. kayak Ah, gitu ya Kak, masih karena sempat, kan heeh. stok tuh cepet. Episode Business Talk Series menyajikan obrolan-obrolan ringan dan seru dengan para pengusaha-pengusaha muda yang telah sukses mengembangkan brandnya sendiri. Bersama saya Mira Kinasih, inilah BTS Business Talk Series. Tapi udah membuktikan, udah sampai saat ini. Karena kan kalau kita pikir banyak banget, maksudnya banyak yang melakukan hal yang sama. Kalau kita bilang kan kayak apa namanya, baju yang kayak gitu, tas itu kan pasarnya banyak, saingannya kan banyak. Tapi sudah membuktikan selama 5 tahun bertahan, dan bahkan boleh tahu omsetnya berapa? Udah sampai supplier, sudah saya reseller sebanyak itu gitu. Ini nggak usah sebutin angka, kira-kira ya mungkin Ya, kayak puluhan atau ratusan kayak gitu. ya adalah Ada. ratusannya. Saya bukan hanya saya ya, tadi ketika mendengar ya keren, masih semuda ini, lulus tahun 2 tahun lalu. tahun lalu 2020 loh, tapi omsetnya udah sampai ratusan, gila ya. Gila. Mau tahu dong kalau kegagalan ini pernahnya ngapain? Iya, nah gagal, Bukan gagal. gagal karena seorang ya. Gagal bisnis apa yang maksudnya pasti ada suatu mungkin Heeh. barangnya, Ya stoknya. stoknya Heeh. gitu, akhirnya harus terpaksa gimana gitu, mungkin gagalan yang paling membekas selama 5 tahun perjalanan ini. Jadi kalau dibilang gagal juga enggak, kalau Ya, enggak juga gagal juga. Jadi waktu tie-dye itu emang bener-bener booming kan Kak. Sebulan tuh omsetnya bener-bener naik 2 kali lipat. Keren. Karena waktu itu kan mungkin di luar Bali tuh belum ada ya Kak. Jadi grosiran di luar Bali tuh banyak banget. Karena kan kalau di Bali saya ngerasa segitu aja gitu. Kalau waktu tie-dye ini emang bener-bener 2 kali lipat. Jadi saya nyetok, mau nggak mau nyetok lebih banyak kan. Mau nggak mau nyetok lebih banyak. Jadi waktu penurunan tren Iya, penurunan tren itu saya juga masih, maksudnya barangnya nih masih di tukang jahit sini Oh, banyak iya, gitu kan Kak, masih semua lagi diproses gitu. Jadi dan tren tuh jalan begitu cepat gitu. Sudah jadi ketika udah nggak jadi turun tapi emang turunnya tuh nggak langsung nggak ada yang beli, nggak gitu sih. Ada ya terus yang beli tapi Sedikit-sedikit. turun lah gininya trennya gitu. Jadi tukang jahit baru nyetor tuh trennya udah turun semua iya, gitu. Terus Numpuk waktu dong ini jadinya, stoknya masih ada lagi 600-an kayaknya. Terus itu gimana? Terus kan itu set ya Kak. Jadi setnya tuh kemeja panjang, celana panjang. Jadi kalau di Bali tuh susah jual kemeja panjang Kak. Kalau Iya, di luar kan emang itu yang laku ya, hijabers tuh mungkin. Sudah jadi kalau di Bali kan agak susah, jadi udah sempet tak akalin, ada beberapa yang tak potong pendek gitu. Terus sempet taksil juga setengah harga, nggak jalan juga. Ya udah jadi saya sama ibu mutusin, kan waktu dia sempat ngasih ke nenek di sebelah rumah gitu. Ternyata dia seneng makainya, pakai ke sawah-sawah gitu Iya. Kak. Jadi tak bagiin di desa. Bagiin ke desa. Jadi waktu ini bagiin 100 paket 100 paket gitu. 1 set itu. Tak kasih setiap ya lansia di desa gitu Kak. Ya lansia dulu tak gitu. Biar muter ya jadinya ya gininya ya. Daripada diam juga di toko. Itu Kak. berapa tuh kerugiannya? Ada sampai 20. 20-an ya. Tapi selalu up to date ini ya? Ya. Itu kapan nih naik? Itu tren Kadang depannya gitu, apa nih? kadang gitu juga Kak. Sekarang kita kayak crop top yang terakhir nih, pertama bikin di 1 bulan yang lalunya sebelum tren itu nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu jalan gitu. Habis itu tak post lagi sekali, tiba-tiba booming dia sampai yang lain tuh ngikut, banyak banget yang bikin gitu. Gitu. Oh ya, penasaran deh tentang tren itu. Itu siapa yang ngajarin, belajar di mana tentang tren kayak gitu tuh? Enggak sih Kak, ngikut aja. Ngikut aja. Senang lihat gini. Misalnya coba aja sih Kak. Bikin misalnya sekarang kan kalau misalnya di tokoku kebanyakan sih yang nggak terlalu, ukurannya nggak terlalu big size yang laku. Kayak ukuran anak-anak.
kayak Saya crop mix ada kayak crop top yang kayak gitu. Oh, Waktu ini oh sempet ya. soalnya bikin kan Kak, Heeh. biasanya kayak kaos tuh bikin 3 ukuran, Mhm. crop, biasa sama oversize. Mhm. Yang cropnya nih paling Yang laku paling pasti. laku. Jauh perbandingannya sama yang oversize Oh. nih. Jadi oversize itu kan yang gede banget gitu Heeh, ya, kayak iya. gitu-gitu Iya. ya. Sudah jadi Mhm. emang mungkin pasar saya emang di Ya, agak kecil gini ya betul. gitu kayaknya. Sendiri berada di persaingan yang lumayan nih Mhm. kan, artinya banyak orang yang melakukan hal yang Yang sama sama. seperti Krisna. Apa yang jadi batu loncatannya Krisna untuk yakin nih saya mau jalan di sini dan saya yakin bisa membesarkan sampai bisa sebesar sekarang tuh apa yang menjadi keyakinannya? Sebenarnya dulu awalnya tuh karena nggak dapat kuliah. Oh. Kampus kamu Udah. Jadi dulu kan saya kuliah sekolah di swasta. Mm-mm. Terus teman-teman tuh banyakan kalau nggak keluar Bali ya ke Ah. Denpasar, ke Heeh. UNUD ya. Iya. Maksudnya waktu itu saya ngerasa ranking saya masih lumayan bisa nih Iya. dapat UNUD gitu. Kenapa sih nggak Nggak dapet diterima. gitu? Aduh ya Allah. Sakit di sini Oh. gitu, sakit sekali gitu. Dulu sampai nangisnya berhari-hari bener-bener Astaga. setiap pagi malam SNPTN, SBM. SN nggak dapat. Heeh. Waktu itu dibilang karena lintas jurusan kan Kak. Oh. Itu udah. Terus mikir kenapa nggak nyari jurusan IPA aja biar dapet aja gitu kan. Terus mikir juga kalau nyari yang di IPA nggak seneng takutnya jalaninnya gitu. Terus SB pilihan nggak lolos pilihan 1, lolosnya pilihan 2. Apa itu? Itu udah yang di Undiksa. Jadinya terus waktu itu juga kayak belum terima gitu dapat di sana, ya udah nyari yang STTPLN Teknik Elektro di Surabaya gitu. Sudah waktu itu lolos, tapi karena orang tua nggak terlalu punya biaya yang gede gitu, waktu itu 36 juta awal masuknya gitu. Jadi ya udah dah kanggoin aja di Bali gitu. Terus mikir waktu itu gimana caranya biar aku bisa lebih dari mereka yang karena waktu itu ngerasa bener-bener gagal banget. Kayak ya Tuhan, masa sih nggak bisa, sedangkan teman-teman kayak maksudnya di kelas tuh yang rankingnya biasa aja Ya, dapet masih loh dia bisa. di UNUD gitu. Dulu UNUD gitu gininya. Ya udah ternyata emang di Undiksa jalannya kayak di Undiksa tuh ngelihat oh ternyata online shop tuh kayak gini perkembangannya di sini. Jadi waktu itu ngerasa lebih awal memulai dari teman-teman. Jadi kayak lebih awal memulai bisnis online ini gitu. Jadi dapatlah pelanggan lebih dulu gitulah Kak jadinya. Dan mungkin sekarang teman-temannya iri ya. Masa bukan saya aja gitu. Iya. Itu sih Kita tidak pernah tahu ya jalan hidup seorang. Dulu waktu kuliah di Undiksa kan jauh tuh Kak ya. Terus sambil ngurus bisnis juga di Tabanan. Jadi kan sering banget pulang seminggu tuh bisa 2-3 kali bolak-balik kan. Terus sering banget minta pindah sama ibu sama bapak, pindahin dong ke Denpasar, nggak apa dah yang gini ya. Nggak, kan kalau di Undiksa Denpasar kan cuman pergi SD aja kan. Ya nggak apa dah kampus apapun itu gitu. Tapi mikir juga ya udah sejauh ini juga ngejalaninnya udah lanjutin aja gitu sih. Astaga gitu. Sebenarnya kuliahnya nggak perjuangan Kak, jalannya perjuangan. Apalagi waktu hujan longsor. Iya, lewat mana biasanya? Git. Oh, lewat Git. Kan sempat waktu itu longsor yang sampai motor orang gini tuh lari gini tuh udah kayak jalannya sih yang perjuangan bukan kuliah. Sampai 2-3 kali ya. Tapi terbukti sekarang ya gitu. Dan itu pun sebenarnya juga jadi pegangan untuk ke depan kalau ada masalah depan, oh saya udah sejauh ini loh gitu. Masa saya berhenti kan gitu. Kadang dulu sering juga gitu mikir kalau misalnya sekarang selesai kuliah ya kalau misalnya nanti gini di tempat yang baru bisa gitu mulai, siapa tahu di sana lebih susah lagi tantangannya gitu, ya udah kadung mulai di sini jalanin aja gitu. Keren. Kakak senang banget ketemu Krisna hari ini ya, karena banyak belajar dan masih muda sekali, omsetnya udah sampai segitu dan udah membuktikan ya sebenarnya nggak ada yang salah sebenarnya sama pilihan, sama apa yang dipilihkan hidup ya untuk kita. Nggak ada yang salah, yang penting kita jalanin dan yakin, dan siapa tahu ternyata itu jalannya sebenarnya kayak gitu.
Ya Allah sama Kak. Pesennya buat teman-temannya yang lolos di sana. Mereka tapi teman-teman udah punya jalannya masing-masing pastinya Kak. Udah punya suksesnya masing-masing pasti. Tiawa gitu, nanti itu jadi headline itu gitu, tidak lolos tapi akhirnya sukses gitu ya. Iya bener, siapa tahu kan. Ya itu patah hati terberat Berat. kayaknya. Bener Iya bener gitu. Kak, tapi mungkin orang-orang ngerasa apa sih cuman nggak dapet, tapi waktu itu bener-bener ngerasa Iya. kayak hidup tuh udah berakhir kayak apalagi kita udah, iya bener, karena kita udah apa sih, udah bilang udah mengharapkan itu gitu. Udah mengharap ya nggak kok aku pasti keterima gini, dia taunya kok aku nggak keterima, kok dia keterima gitu, kita udah mati-matian nih gitu. Itu nggak enak banget bener. Aduh gitu. Tapi ya kalau tidak ada itu, tidak ada kita yang sekarang kan ya gitu. bener Kak. Mungkin Nggak beda ada. lagi ceritanya kalau emang kuliahnya di sana. Iya kan, Lingkungan yang berbeda Mm-mm. pasti beda lagi ceritanya. mungkin kita nggak ngerasain apa yang kita rasain sekarang gitu kan. Kita ketemu di sini. Iya, mungkin kita kan ketemu di sini ya. Waktu di sekolah Sambil minum. kalau sekarang nih ditanyain bersyukur atau menyesal? Iya, kita Bersyukur gimana? sih Kak. Bersyukur banget. Bersyukur banget. Syukur Di banget ya. saat teman-teman masih nyari kerja Iya. gitu. Ya sekarang Kita agak udah enak ya, lah gitu. kita udah enak-enak ya. Sombong sekali. Enaknya bisnis gitu ya, kalau udah nangkep peluang lebih dulu Iya. gitu, dan kita mau tekun yang jelas itu. Hmm. Ada keren-keren banget gitu. Tapi kadang pengen sih juga Kak, gimana sih rasanya kerja di kantoran Oh gitu. gitu. Pengen juga nyoba. Tahu. Pengen. Kasih tahu dong. Kadang pengen juga. Aduh. Ya, kok gitu? Harusnya Enggak kan. komen aku. Pasang surutnya mungkin kan ada aja kalau di Iya. bisnis Kak gitu. Jadi kan ya kalau misalnya gini, apa namanya? Terus bagus aja, tapi kan karena mungkin orang-orang mikirnya kayak gitu ya. Jadi ya kayak ibuku juga masih juga kayak gitu. Kayak orang-orang di sekitar juga, kenapa nggak nyari aja kerja sambil Goyah gitu. kadang ya gitu. Waktu di CPNS aja gitu. Itu tantangan loh itu, paling yang pembisnis pasti tanya itu, ada bukaan loh. Kamu nggak nyari? Ada bukaan di sini Iya, loh. teman-teman tuh ngechat dah, Kris kamu nyari gitu, nggak tahu nih gitu. Ya udah nyari aja Kris, coba-coba gitu. Coba iya kan, coba-coba gitu ya. Tapi pengen nggak? Pengen sih Kak. Heeh. Biar kayak, soalnya kalau misal kayak ibuku sama bapakku sebenarnya basicnya emang bisnis ibu pegawai, bapak bisnis gitu. Jadi bapak saya juga bangkrut bener-bener yang habis sampai bener-bener minus, bukan yang nol lagi tapi minus. Itu untungnya ibu saya masih jadi pegawai. Oh, ibu yang backup jadinya. Jadi saya masih bisa sekolah sama kuliah gitu, walaupun nggak terlalu wow banget gitu kan. Jadi setidaknya masih bisa lah gitu Kak. Kadang berpikir gitu ya. Kadang berpikir gitu juga, nanti kalau gimana kalau misalnya saya sama pacar saya adalah satu yang backup gitu harusnya kalau misalnya. Tapi kadang mikir juga ada orang-orang yang bisa full-fullan dia di bisnis dan jalan gitu. Kalau nggak ketemu di sini udah coba lagi yang baru gitu. Ya nggak tahu sih jalan Tuhan. Jadi awalnya itu kuliah ke Singaraja. Waktu itu sebenarnya kayak nggak kebayang bakalan kuliah di sana karena emang teman-teman tuh nggak ada yang ke sana arahnya. Karena banyak yang ke Denpasar kan Kak, karena daerah Tabanan tuh dah. Jadi di sana tuh ngelihat peluangnya besar untuk online ini. Jadi 2016 tuh kayak masih dikit yang buka toko online shop, itu masih Online dikit shop, banget ya. yang buka toko. Lebih fokus kuliah ya gitu ya. Terus ngelihat di sana ternyata di Singaraja udah ada online shop yang berkembang, yang duluan berkembang dibanding Denpasar menurut saya waktu itu. Jadi karena basically saya pernah jualan online juga, terus daripada pulang kuliah diam aja ya udah coba lagi bisnisnya coba lagi gitu. bisnisnya.
dan ngambil barang waktu itu di Oh, Singaraja. ngambilnya masih Masih di Singaraja. Singaraja sama ya yang udah buka toko di Singaraja kayak gitu. Berarti awalnya Jadi awalnya emang juga reseller. reseller juga. Oh, ngawalinnya reseller Iya, gitu. Oh. awalnya reseller. Nyari dulu di sana, habis itu dijualin ke Dibawa teman-teman. dibawa pulang ke Tabanan. Jadi Sabtu Minggu kan libur tuh Kak. Jadi Sabtu Minggu tuh dipakai COD di Taman Kota Tabanan. Oh, gitu. Iya. Oh, berarti ngambil di Singaraja, jualnya di Tabanan. Tabanan. Oh, gitu. Karena waktu itu di Tabanan belum terlalu ada yang belum online terlalu shop, ada. ada tapi nggak ada yang besar lah kayak gitu Kak. Tapi di Oh. Singaraja waktu itu ada yang udah emang benar-benar Udah sampai buka bisa. toko. Oh, ngambilnya di sana terus. Heeh. Oh, gitu. Wah, menarik ya. Menarik banget awalnya. Oh, berarti mulai dari sebagai reseller berapa lama izin reseller tadi? Ada sampai 4 bulanan. Oh, sampai 4 bulanan. Itu produknya apa? Tadi Waktu awal tuh tas. Oh, tas. Tapi Tas saya dulu. udah tahu sih sebenarnya dia ngambil di mana, karena produsen tasnya tuh kan kebanyakan di Surabaya. Oh, gitu. Udah tahu sih dia di mana ngambilnya kayak gitu, tapi karena dulu kita reseller nggak punya modal, jadi gini aja ikut sama mereka aja dulu kan, karena nggak terlalu punya modal yang banyak. Kalau ke produsen kita kan pasti harus beli Iya, dalam jumlah beli. yang banyak koliannya gitu. Jadi diawali dengan reseller, ngambil dikit-dikit, ada order ke sana. Jadi sesuai order Sesuai aja, order nggak aja. nyetok sama sekali. Oh, gitu. Itu 4 bulan. Maksudnya kayak gitu. Iya. Terus bulan kelima? Terus karena emang dah laku, jadi nyoba. iya. Awalnya tuh belanja 8 juta ke Iya. Surabaya Itu gitu. modalnya? Dari hasil 4 Oh, bulan. dari hasil 4 bulan. Keren. Keren. Emang Ulet deh. bener-bener nggak ada Nol modal ya, sama emang sekali. modal nol ya. Itu Emang. baru bisnis nol. Iya, Kan? bener-bener Kan sekarang nol. namanya ya bisnis 0 rupiah. Oh, ini udah ada Iya, emang bukti. bener-bener nggak ada Oh, ya. modal sama sekali. Sudah habis itu 8 jutanya tuh saya pakai order ke Surabaya. Jadi bisa order kolian Oh, dalam oke. karung-karungan gitu. buat Tas. apa? Tas. Oh, tas. Pertama kali jualan tas aja Oh, emang. pertama kali jualan tas. Terus? Karena emang waktu tahun-tahun itu emang boomingnya tas. Kak. Oh iya ya, Online shop tuh. 2016 ya? Ya, 2016. kebanyakan online shop tuh pasti jualannya tas. Oh iya. Ada yang jual baju tapi belum gini, Iya, belum terlalu. begitu ini ya. Habis itu nyoba ternyata nyetok itu Nyetok, pertama kalinya Oh iya, nyetok. sampai berani Oh, nyetok itu tuh. udah takut sih sebenarnya karena lumayan kan Iya. uangnya Oh, waktu iya itu. Dan ternyata jalan. Ah. Habis itu karena gini beli juga baju kan. Waktu itu ngambilnya reselleran juga masih baju kan anggaplah bukan langkah pertamanya gitu, langkah kedua lah kan langkah kedua, akhirnya pasti baju, diawalin dengan reseller lah dulu, Oh, nggak reseller juga. berani juga ngambil Ah. banyak kan kayak gitu dah. Itu masuk hati-hati ya di awal. Karena kan ada orang yang dia tuh yaudah akhirnya nyetok dulu kan Nyetok banyak banyak. kayak gitu kan gitu. Tapi hati-hati sedikit-sedikit, tapi hasilnya justru lebih baik kayak gitu Ya, kan jadi ya. tahulah jalannya gitu ya. Kadang kalau kita jor-joran gitu kan terlalu Takut juga takut ya. Itu berapa lama tasnya sampai begini? Maksudnya dari Dua- satu koli yang diambil tuh berapa lama akhirnya habis gitu tuh? Habis itu kayaknya bulan itu Februari itu Maret April tuh udah habis. Udah habis tuh. Nyetak lagi, Nyetak terus lagi. muter. Tapi waktu itu kan nggak, maksudnya kalau habisnya kan nggak pasti habis full banget kan Kak, karena waktu itu kan minimal ordernya yang kolian tuh 4 juta minimalnya gitu. Jadi itu 2 koli berarti ya? 2 koli awalnya dan ngambil pakai motor ke Denpasar. Dulu nggak mau kan, kalau misalnya pakai JNT mahal ya. Jadi harus pakai kargo gitu Kak. Iya, boleh Jadi kargo jadi. tidak. Jadi karena kargonya kan Tabanan jauh ya, bukan jangkauan lah. Jadi ngambil ke Denpasar pakai motor, ikat di belakang gitu. Astaga, wah keren banget. Pasti kuliah berarti ya, Iya, ya, pulang sebenarnya. biasanya Sabtu saya ngambil Sabtu barang. Minggu. Sabtu Wah, itu ngambil keren barang. banget, keren banget. Gitu sih awalnya. Terus baru mulai baju resellernya di sini apa Surabaya juga? Baju nggak, kebanyakan di Jakarta. Oh, kalau Jakarta. baju. Itu juga modal dari reseller. Reseller. Nyari-nyari tahu di mana sih Iya, dia di mana dapet, sih, kayak gitu. kayak Itu bisa jadi jalan loh beneran. Iya. Iya, daripada kita bingung ya kan ya gitu, daripada bisnis apa sih, apalagi kita sampai jor-joran modal, Iya. lebih baik mulai bangun kolamnya kan Iya, gitu ya. mending cari Pasarnya dulu gitu. Cari pasarnya dulu Anak ekonomi, kalau anak ekonomi banget ya. Ini ya. daripada gini. Terus berarti setelah itu akhirnya berkembang. Ya,
Terus ternyata sekarang lebih jalannya ke pakaian, Oh ke sekarang baju. kok bajunya ternyata, tapi orderan tas masih? Masih, tapi kayak tas tuh sekarang jadi produk Lengkap aja. pelengkapnya. Bajunya jadi produk Jadi utamanya. produk utamanya Karena gitu. sekarang tren baju tuh cepet banget, Kak. Jadi Heeh. kalau misalnya sekali tren tuh kayak waktu ini kan baru-baru ini tuh trennya kayak crop top yang isi gambar dragon tuh. Heeh. Sudah Harus sampai ikutin ya berarti ya. bener-bener sekarang apa trennya langsung produksi. Terus kita produksi sendiri? Iya, sekarang. Oh. Kalau dulu kan reseller, Dulu sekarang kan reseller. sekarang fokusnya produksi lokalan. Produksi lokal. Kalau dulu kan lebih ngambil yang import gitu. Itu apa namanya? Berarti produksi sendiri. Berarti brand sendiri berarti ya? Enggak sih Enggak pakai ya? brand, Kak. Oh, Karena apa namanya, kayak trennya tuh ngikutin nggak pakai brand gitulah, Kak. Misalnya apa sekarang zamannya kayak tie-dye, ikut bikin tie-dye gitu. Oh gitu. Oh iya ya, terlalu gini Kadang ya. gini juga misalnya sekarang lihat-lihat juga apa sih sekarang yang lagi rame bahannya, kayak sekarang kan linen gitu, ikut bikin linen gitu. Itu kerja sama-sama penjahit, maksudnya komunitas gitu, kita bikin beberapa penjahit atau pakai, biasanya kan ada yang kayak apa sih namanya, yang Kerja sama ke garment. kerja sama garment ya, kayak gitu. Kalau sekarang ada 2 garment yang handle, sama lagi satu tuh pacar saya. Dia belum tukang jahit di dalam. Kalau misalnya dibilang kalau misalnya produksi kan ada tukang jahit di dalam ya. Kalau sekarang belum sih, Kak, karena basically itu kan modalnya gede, Iya, tukang pasti. apa namanya, mesin itu gede banget kan modalnya. Iya, pasti. Jadi kalau sekarang tuh pacar saya motong aja. Jadi setelah jadi potongan baju dioper ke tukang jahit. Oh, pacarnya masih di sini sih tukang jahit pacarnya pintar ngukur berarti ya? Yang ngukur siapa biasanya? Enggak sih, Kak, kan misalnya gini, misalnya ada sampel gitu. Kalau misalnya dari foto, jadi ada juga yang tukang patrun. Jadi dari foto tuh dikira-kirain berapa LD-nya, berapa panjangnya. Kalau pacar saya biasanya, kalau dia bisanya kan baru gini juga baru belajar, bisanya dari emang benar-benar udah ada sampelnya kayak baju kaos, udah ada lah sampelnya, tinggal diukur sama dia, dipotong terus. gitu. Ini Krisna hobi memang. Hobi jualan sih Hobi sebenarnya. hobi jualan. Tapi hobi fashion nggak terlalu. Oh, fashion nggak terlalu, tapi jualan ya. Ya, hobi jualan gitu. ya. Hobi uangnya. Ini cewek harus gitu loh, beneran. Cewek harus pintar cari uang. Ya. Nafkahi cowok. Kayak jauh. Kayak gitu. Enggak. Ini tapi keren. Terus reseller tuh kan udah buka nih sekarang. Mulai nyari reseller tuh tahun berapa? Emang dari awal. Oh, dari awal. Saya kan reseller, saya nyari juga reseller. Oh, dari awal. Terus handle-nya gimana di awal-awal? Kan agak sulit atau ya kan karena waktu itu nggak nyetok, jadi kita kan ya itu lagi masalahnya. Patokan sama supplier kan. Iya. Misalnya kita tanya dulu, Kak ini ada, dia nanya ke kita Dia lagi nanya nanya ke sebenarnya ribet sih seperti kayak gitu, iya, Kak, pasti karena ribet, kan stok tuh cepet kan pergulirannya gitu. Jadi ya dijalanin aja karena emang nggak berani nyetok kan waktu itu. Kalau sekarang emang nyetok jadi bisa cepet, oh ini ada apa nggak, Kak, ada, bisalah cepet gininya. Oh, kendalanya itu ya saat itu ya gitu. Tapi bukannya resellernya di mana, di Tabanan? Ya, ambil barang di Singaraja dulu. berarti resellernya cuma Sabtu Minggu berarti ya, dibawain dulu. barang. Makanya karena waktu itu kan ada orang-orang kayak nggak sempet dia COD-an, dulu kan COD-an kayak dulu nggak sempet COD-an Sabtu Minggu, jadi kan ada barang-barang yang kayak masih diem gitu. Awal-awal sih emang bener-bener mau gitu, habis, Kak, enak kan. Belanja segini habis, langsung ketemu uangnya gitu kan, enak ya. Kalau seiring berjalannya waktu tuh pasti ada aja gininya kayak ngendep gitu, yang gitu. Kayak yang nakal-nakal gitu, nggak ngambil gitu. Terus kayak gitu gimana? Itu sih biasanya tak jual aja. Kalau misalnya dia emang udah nggak ada confirm, kayak anak SMP sih biasanya dulu sering kayak gitu, kayak mungkin mereka pengen gitu ya, ya udah chat aja, terus tiba-tiba barang datang nggak punya uang gitu kan. Ya udah, tapi saya nggak pernah blacklist gitu, nggak suka sering loh banget ya sekarang blacklist ini, saya blacklist gitu ya. Gitu. Itu dia beli apa reseller? Sorry, apa tuh?
banyak sih reseller juga, reseller ada juga yang kayak gitu? kalau ada aja reseller yang kayak gitu, maksudnya kayak mungkin yang beli nggak jadi gitu, jadinya ke kita imbasnya kan, Kak. Tapi saya nggak pernah, maksudnya nggak pernah blacklist dia, ya udah kalau kayak gitu tak jual ke yang lain. Dari awal sih, dari emang bener-bener baru nyetok baru mulai itu nyetok, nggak pernah tak nggak pernah blacklist blacklist. kayak gitu. Tapi lumayan ya berat juga sih ya Iya, kalau gini berat. resellernya, tapi panjang urutnya. Berat, bener berat, Kak, apalagi sekarang ya kan gini, misalnya sekarang lagi tren stoknya dikit kan, misalnya baru 100 pieces gitu, misalnya item apa gitu, terus ada nih reseller sengaja dia gini, saya kan ngasih waktu nge-keep, kalau misalnya di tempat lain tuh kalau keep barang harus transfer kan, kalau di saya enggak, soalnya kan kita tahu ya reseller saya juga banyak yang SMP gitu tuh kan, pasti dia ngumpulin uang dulu buat ngambil kayak itu, kasihan kan. Jadi saya, dan orang-orang di sini juga nggak semua punya ATM kan, ya ngebantu mereka yang masih mau baru mulai gitu. Sudah, jadi saya kasih waktu untuk nge-keep tuh 5 hari. Kadang kan produknya nih laku banget, jadi mereka keep gitu kan. Habis itu kan nggak mau kita yang ke toko nggak, sekarang tak sisain stoknya karena lagi booming kan, habis gitu. Sedangkan yang nge-keep nih banyak kan, kita bongkar kipannya nggak enak karena belum 5 hari. Itu aja sih kendalanya biasanya. Jadi susah ya, kita yang muter modalnya susah juga kan ya gitu. Kadang grosiran sih juga ada yang kayak gitu, sampai grosiran ada yang seperti itu. Ada yang masih diem gitu, barangnya nggak diambil gitu. Kadang tak follow up lagi kan, kapan mau diambil gitu sih. Biasanya tak suruh adminnya follow up, udah 5 hari tuh follow up dia mau diambil atau biar tak jual lagi gitu. Nggak pernah sih saya blacklist, kalau dia nggak ngambil di blacklist, nggak diterima lagi kalau order selama ini sih nggak pernah tak bilangin kayak gitu adminnya. Tapi dia balik lagi nanti, maksudnya itu yang misalnya dia nakal kayak gitu tuh balik lagi ke kita. Pasti kadang kalau dia butuh kita pasti balik lagi kan. Gitu. Apalagi kita pertama yang ngeluarin trennya itu kan, pasti dah dicari lagi gitu. Sudah kira sampai ngeluarin tren. Ya nih yang crop top itu kan lumayan sebenarnya awalnya gini kan, kayak ada yang ngeluarin dari mall-mall tuh gitu biasanya. Kan karena orang-orang kan nggak semua bisa belanja di mall ya, karena harganya up 200.000 gitu kan. Makanya orang yang pengen ngikutin tren tapi dengan harga murah gitu ya. Karena cewek kan kayak gitu ya. Iya sih, sekarang tuh cewek tuh senangnya gitu. Tapi yang harganya low gitu, tapi ikut tren. Soalnya bener, pakaian tuh cepet banget muternya cepet banget gitu. Jadi mau tidak mau ya harus ikut juga kayak gitu. Nah terus berarti sekarang handle reseller sampai ribuan, sampai berapa sekarang? Kalau sekarang yang aktif tuh yang di grup tuh paling 4, yang kan ada 2 grup, 400-an sih kayaknya, Kak. Tapi nggak semua juga yang belanja. Yang sebenarnya yang sekarang tak fokusin itu ke grosir. Ke grosir. Kalau di toko syarat grosir tuh minimal belanja 1,5 juta langsung dapat harga grosir. Jadi sistemnya tuh udah langsung ke ngeling dia ke harga grosir gitu.